Dalam Al-Quran itu ada isyarat bahwa orang semakin baik keimanan, maka semakin baik pula, semakin selektif pula dia memilih makan. Kalau ada makanan yang lebih baik dari kurma, pasti Allah akan berikan itu untuk Maryam. Nah, jadi kalau berbukalah dengan yang manis, jangan asal manis-manis aja nih teman-teman. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi bersama dengan saya Caca Frederika dan ada Ustadz Faris. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz waktunya. Jazakumullah khairan. Masya Allah, jazakallah khair. Karena saya tuh sama Ustadz dari zaman dulu banget nih, YouTube saya pernah kita bikin Muslim Milenial. Masya Allah, itu zaman dulu banget. Saya belum punya anak ya Ustadz ya? Ya, belum punya anak, Masya Allah. Masih muda. Oh, sekarang udah tua. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita udah masuk bulan Ramadan. Dan biasanya kalau bulan Ramadan itu Ustadz kita ngobrol mungkin sambil santai aja, tapi pengen ada ilmunya juga insya Allah. Kalau kita buka puasa identik dengan kurma. Betul. Apa sih hikmahnya Ustadz? Kenapa buka puasa harus dengan kurma? Masya Allah. Baik. Sebenarnya ada cara pandang yang lebih luas tentang melihat makanan dalam kehidupan. Ya. Yang pertama, dalam Al-Quran itu ada isyarat bahwa orang semakin baik keimanan, maka semakin baik pula, semakin selektif pula dia memilih makan. Itu paling penting tuh. Jadi ketika Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi kan, Ashabul Kahfi itu kan tertidur udah 300 tahun lebih. Betul. Jadi ketika bangun mereka merasa lapar. Tapi kemudian mereka ketika mencari makan itu tidak asal dapat mengenyangkan saja. Tapi Ashabul Kahfi itu mencari yang paling baik. Maka dalam surat Al-Kahfi ayat ke-19 itu disebutkan mereka memerintahkan temannya untuk ke kota bawa uang untuk beli makanan. Itu disebutkan falyanzur ayyuha azka ta'ama. Hendaklah dia mencari, berarti menyeleksi mana makanan yang paling baik. Jadi azka itu dalam bentuk superlatif. Jadi bukan hanya baik tapi mencari yang terbaik. Lalu kemudian falyatikum birizqin min. Lalu datangkanlah, bawalah sebagiannya. Berarti orang mukmin itu makanannya selektif, komposisinya juga pas. Jadi nggak asal makan. Kenyang. Nah, apalagi ketika berpuasa di mana kita memang sedang meningkatkan seluruh tarbiyah atau pembinaan bagi diri kita. Cuma ada hikmah yang luar biasa ketika kita berbuka dengan kurma. Yang pertama tentu saja sebagai muslim kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus yang pertama. Jadi menegakkan sunnah, menghidupkan sunnah itu pahalanya besar sekali. Dalam sebuah hadis dari Abi Daud, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbuka dengan kurma. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutabat. Nabi itu berbuka dengan kurma basah. Fa'in lam takun rutabat fa'ala tamarat. Tapi kalau kurma basah tidak ada maka kurma kering. Fa'in lam takun tamarat. Kalau kurma kering tidak ada pun hasa bihaswatin. Tapi kalau kurma kering juga tidak ada maka hasa haswatan min ma. Nabi SAW meneguk beberapa tegukan air. Baik. Nah setelah itu Nabi sholat, baru kemudian Nabi makan. Ini yang pertama. Jadi kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah hikmah di balik itu juga luar biasa. Yang pertama kurma. Kurma itu mengandung 2 gula alami sekaligus, glukosa dan fruktosa kan. Sehingga dia mengembalikan secara alami energi dengan cepat. Karena itu para ulama tafsir ketika bicara tentang Maryam melahirkan Isa, itu kan Allah perintahkan Maryam untuk menggoyang pohon kurma. Betul. Supaya jatuh dan diberikan kurma itu untuk Maryam. Kalau ada makanan yang lebih baik dari kurma, pasti Allah akan berikan itu untuk Maryam. Berarti orang habis melahirkan kan tenaganya habis gitu kan. Jadi untuk membuat energi cepat kembali itu adalah kurma tadi. Karena mengandung glukosa dan fruktosa tadi. Kemudian juga di kurma itu kan mengandung elektrolit, kalium. Itu membuat keseimbangan cairan tubuh. Jadi ketika seseorang selama berpuasa itu
kan mengambil cairan yang sudah ada tuh selama itu. Betul. Jadi dengan kurma itu dia mengembalikan keseimbangan itu juga. Apalagi kemudian ada penelitian yang terbaru tentang kurma itu, dia membuka saluran pencernaan menjadi lebih baik. Oh, Jadi Masya sebagai Allah. pembukaan memang. Masya Allah. Jadi kurma itu lebih baik sebelum kita makan. Makanya Nabi pagi-pagi makan kurma ajwa, gitu kan. Jadi selain alasan spiritual gitu, katanya bisa menangkal sihir, dia juga sangat baik untuk Masya fisik Allah. kita. Oh gitu ya Ustadz ya. Jadi memang ada alasan di balik alasan spiritual, alasan yang memang secara saintifik itu memang ada. Betul, Dan betul. memang penelitiannya itu terus dijalankan, tidak Masya semuanya, belum semuanya dibuka sama Allah, tapi sedikit demi sedikit kita yang hidup tahun sekarang lebih tahu daripada yang hidup 200 tahun yang lalu. Iya, Tapi betul yang sekali. 200 tahun yang lalu pun juga dengan tingkat keimanan bahwa saya percaya dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasul, Betul. itu adalah pasti sesuatu yang baik gitu. Jadi ya bismillah, ikutin sunnah baginda Rasul dan pasti ada manfaatnya buat kita. Jadi kalau berbukalah dengan yang manis, jangan asal manis-manis aja nih teman-teman. iya dong. Ya kan, sirup gitu. atau Gula enggak alami, harus gula alami, bukan yang kayak tiba-tiba tepung sama coklat-coklat pakai gula gitu. Nggak haram juga, cuman maksudnya jagalah kesehatan tubuh ini gitu. Jadi manisnya tuh Tidak manis yang haram, tidak tapi haram. orang semakin tinggi keimanan, semakin selektif dalam urusan makanan. Oh gitu ya. Jadi orang mukmin itu at-taharri bit-ta'am, selektif dalam urusan makanan. Masya Allah. Jadi bukan hanya mencari yang baik, mencari yang paling baik. Halalan toiban. Nah, Halalnya kita ingat, toibnya kita Masya suka lupa. Allah. Subhanallah. Makanya kita mungkin zaman sekarang subhanallah banyak yang Alhamdulillah. diabetes. Sekarang diabetes pada anak juga meningkat, Ustadz, betul ya sekali, kan? betul sekali. Terus yang Insya nggak kepikiran gitu loh, tapi terjadi ya gitu. Karena mungkin kita terlalu fokus sama halalnya aja, tapi Betul. toibnya kita nggak terlalu Betul. pikirin. Jadi insya Allah bisa manfaat. Jazakallah khair, Ustadz. berarti Ramadan dapat kita lihat sebagai momentum untuk memperbaiki pola makan kita. Iya benar ya, Juga, insya Allah ya. Bismillah. Terima kasih banyak Baik. Ustadz. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Insya Allah manfaat teman-teman. Selamat beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.